Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi mengenai integral garis pada bilangan kompleks. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Deli Judan, Mila Yulianti, Muhammad Sei Saputra, Zahra Amani Fatihah, dan saya sendiri, Revani Dwi Ramadhani. Materi ini akan membahas bagaimana suatu fungsi kompleks dapat diintegralkan sepanjang suatu lintasan pada bidang kompleks. Selain memahami definisinya, kita juga akan melihatkan beberapa sifat penting integral garis yang akan membantu menyederhanakan proses perhitungan. Untuk itu, mari kita simak pemaparan materi yang telah kami siapkan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Pada slide ini akan dijelaskan definisi integral garis bilangan kompleks. Misalkan fz adalah fungsi kompleks yang kontinu di sepanjang lintasan mulus C yang menghubungkan titik Z sama dengan A dan Z sama dengan B. Lintasan C dapat diparameterkan menjadi ZT sama dengan XT plus IYT dengan T pada interval A kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B. Integral garis dari FZ sepanjang lintasan C didefinisikan sebagai berikut. Integral batas C, FZ dz sama dengan integral batas A sampai B, FZ kali T kali Z absen T dt. Sifat-sifat. Yang pertama ada sifat linearitas. Konstanta dapat dikeluarkan dari integral, sehingga integral C K1 Pi1Z plus K2 Pi2Z dz sama dengan K1 integral C Pi1Z dz plus K2 integral C Pi2Z dz. Lalu yang kedua ada sifat pembalikan arah lintasan. Jika arah lintasan dibalik menjadi min C, nilai integral akan berlawanan tanda, sehingga integral min C Fz dz sama dengan min integral C Fz dz. Lalu ada sifat yang ketiga yaitu aditivitas lintasan. Jika kurva C dibagi menjadi dua bagian, misal C1 dan C2, maka integral C Fz dz sama dengan integral C1 Fz dz plus integral C2 Fz dz. Lalu ada yang terakhir yaitu teorema modulus ketidaksamaan ML. Nilai mutlak integral tidak melebihi perkalian nilai batas atau fungsi M dengan panjang lintasan L, sehingga integral C Fz dz kurang dari sama dengan ML. Contoh 1. Hitunglah integral garis C terhadap Z dikurangi I dz. Dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 4 tambah 4I sepanjang kurva C yang diberikan oleh Z sama dengan 2T ditambah IT kuadrat. Penyelesaian diketahui kurva Z sama dengan 2T ditambah IT kuadrat, maka dz sama dengan dalam kurung 2 ditambah 2IT dt. Kemudian kita substitusikan Z ke Z min I sehingga diperoleh Z min I sama dengan 2T ditambah IT kuadrat min I. Kemudian kita tentukan batas T-nya. Untuk titik awal Z sama dengan 0, kita gunakan T sama dengan 0 sehingga diperoleh Z sama dengan 0. Untuk titik akhir Z sama dengan 4 tambah 4I, kita gunakan T sama dengan 2, sehingga diperoleh Z sama dengan 4 tambah 4I. Jadi batas integralnya T lebih dari sama dengan 0, dan T kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya kita hitung integralnya, karena Z dikurangi I sama dengan 2T ditambah IT kuadrat dikurangi I, dan dz sama dengan dalam kurung 2 ditambah 2IT dt. Kemudian kita substitusikan ke integral dengan batas T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2, sehingga diperoleh integral dari
dalam kurung 2T ditambah IT kuadrat dikurangi I dikali dalam kurung 2 ditambah 2IT. Setelah dikalikan bentuknya menjadi 6T dikurangi 2T pangkat 3 ditambah 6IT pangkat 2 dikurangi 2I. Lalu kita integralkan seperti biasa terhadap T. Hasil integralnya adalah 3T pangkat 2 dikurangi 1/2T pangkat 4 ditambah 2IT pangkat 3 dikurangi 2IT. Kemudian disubstitusikan batas atas T sama dengan 2 dan batas bawah T sama dengan 0. Setelah dihitung hasil akhirnya adalah 4 ditambah 12I. Jadi nilai integral garis C terhadap Z dikurangi I dz yaitu sama dengan 4 ditambah 12I. Selanjutnya contoh 2, hitunglah integral garis integral C Z plus 1 dz sepanjang kurva C yang diberikan oleh Z sama dengan T kuadrat plus 2IT, di mana 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Diketahui bahwa Z sama dengan T kuadrat plus 2IT, maka turunannya adalah 2T plus 2I dt. Karena Z plus 1 sama dengan T kuadrat plus 2IT plus 1, maka Z plus 1 itu sama dengan T kuadrat plus 1 plus 2IT. Nah, sehingga persamaannya menjadi integral Z plus 1 dz sama dengan integral 0 menuju 1, di mana T kuadrat plus 2IT plus 1 dikalikan dengan 2T plus 2I dt. Nah, habis itu kita kalikan pelangi, hasilnya menjadi integral 0 menuju 1, 2T pangkat 3 ditambah 2IT kuadrat ditambah 4IT kuadrat min 4T plus 2T plus 2I dt. Setelah itu kita jumlahkan dengan kelompok yang sama, hasilnya adalah integral menuju 1, 2T pangkat 3 min 2T ditambah 6IT pangkat 2 plus 2I dt. Terus kita integralkan, hasilnya 1/2 T pangkat 4 min T kuadrat ditambah 2IT pangkat 3 plus 2IT, dengan batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Lalu kita masukin batasnya, menghasilkan sama dengan 1/2 min 1 plus 2I plus 2I, hasilnya adalah min 1/2 plus 4I. Jadi integral C Z plus 1 dz sama dengan min 1/2 plus 4I. Jadi itu untuk contoh 2 ya teman-teman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, integral garis kompleks merupakan metode untuk menghitung integral fungsi kompleks sepanjang suatu lintasan di bidang kompleks. Nah, perhitungannya dilakukan dengan memarameterisasi lintasan sehingga integral dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dihitung. Integral garis memiliki beberapa sifat penting, yaitu linearitas, pembalikan arah lintasan, aditivitas lintasan, dan ketidaksamaan ML. Melalui beberapa contoh yang telah kami berikan, dapat dipahami bahwa bentuk lintasan dan fungsi yang diintegralkan dapat mempengaruhi nilai integral yang diperoleh. Oleh karena itu, pemahaman konsep dan sifat-sifat integral garis kompleks sangat penting sebagai dasar mempelajari analisis kompleks lebih lanjut. Dari kesimpulan tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu hal yang membedakan integral garis kompleks dan integral biasa adalah adanya pengaruh lintasan dalam proses perhitungannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sifat-sifat integral garis seperti linearitas, pembalikan arah lintasan, aditivitas lintasan, dan ketidaksamaan ML menjadi sangat penting agar perhitungan integral dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.